Densana dimanapun berada, jangan lupa subscribe, like, juga komen channel podcast Urang Awa. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar Densana semuanya bisa mendapatkan informasi video terbaru dari podcast Urang Awa. Revisi saja lah. Penasaran orang mah tuh seorang Ferdi Pasang selama berjanji Minang, baalon lagi nasional ya kan gitu loh kan. Manis di bibirmu, luka di hatiku, kini yang telah terjadi, engkau bersamanya, duka di hatiku, sungguh sangat menyakitkan. Baiknya kau pergi dari cintaku daripada bersamamu luka bertambah parah. Mantap sama. Aplaus ya, luar biasa. Yakini dia dan tahankan rindu nan datang tarang menyalon. Biarlah kini cinta kita denai bau daripada menyesu adik. Manis di bibirmu, luka di hatiku, kini yang telah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah basobok balik kita di podcast Kabarantau, podcastnya Urang Awa. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat-sangat spesial, sangat-sangat ditunggu-tunggu salamoko. Kita sapa beliau, seorang penyanyi, seorang MC Minang, Ferdi Pasang. Apa kabar Ferdi Pasang? Alhamdulillah sehat Pak Adi. Alhamdulillah. Ferdi Pasang. Ferdi Pasang kok nama asli kok atau apa gitu? Indak nama asli dah. Oh, nama asli dah. Nama asli Ferdi apa? Nama asli Ferdi Fernando. Ferdi Fernando. Ba'a caritonya bisa menjadi Ferdi Pasang kok. Iya. Bisa pengen tahu gini kok. Iya, ada cerita sedikit Pak Haji. Kenal sama kakak-kakak dulu yang pernah menyobok awak untuk bisa bergabung di dunia musik di daerah Bekasi. Ya. Katanya tak usah pakai nama Ferdi Fernando, pakai nama daerah kampung aja katanya. Oh, kan itu. singkatan dari kampung Pasausang itu. Pasang. Jadi Pasangko Pasangko jadi kepanjangan dari kampung Awak Surang. Oh begitu. Pasausang. Pasausang. Oh lu Buah Aluang. Oh asli lu Buah Aluang ya? Iya. Di mana jadi Pasausang tadi? Iya. Oh baik. Pasausang. Jadi kini awak bercerita-cerita lama, bercerita ringan. Ba'a asamulo, seorang Ferdi Pasang bisa masuk ke dunia dunia seni Minang ke Ba'a awal ceritanya ke? Awal ceritanya ya nak disangku-sangku loh doh Banji. Ya. Kebetulan pas Lebaran 2011 ndak bisa pulang karena susah duit dulu. Di mana kejadiannya kak? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Oh itu. Jadi kalau pas kalau jadi udah bertanya cek dulu. Ferdi lahirnya di kampung Lebu Along atau di Jakarta? Di kampung. Oh di kampung. Jadi mana tahu ke Jakarta aku bilang kok? 2006 dulu awalnya. Oh 2006 sempat karajo di daerah kota. Oh daerah kota. Ekspedisi. Oh ekspedisi. Oh gitu. Jadi melihat tadi 2000 sabale
Bah tadi 2011 nak sempat pulang kampung pas lebaran, jadi kebetulan lanjungan dari UPTD Sumatera Barat di Taman Mini Indonesia Indah mengadakan acara pekan lebaran kan. Kebetulan situ ada live musik, jadi awak cuba-cuba lo nyumbang lagu. Itu ya. Akhirnya nyanyi. MC-nya tertarik juga, sekalian pimpro musiknya juga, minta nomor telepon, diajaknya jalan. Tadinya hanya sebagai penonton, coba-coba naik ke panggung, dia malah diajak orang malah. Alhamdulillah. Sampai kini. Alhamdulillah. Jadi lah mulai tadi nyanyi diajaknya sama pihak kawan kau tadi. Abah cerita memulainya sudah tuh baca itu. Memulai ngambil job itu setelah belajar 2 tahun sampai 3 tahun. Kenal juga sama grup-grup musik yang lain. Disitulah sambil beraja. 2005 balik baru mulai ngambil job. Dan situ ada juga tawar-tawaran untuk rekaman. Alhamdulillah. Balik ke situ tadi. Iko sebenarnya jadi MC ke jadi penyanyi kok. Dicaliak tuh jadi MC ada lo di MC. Bernyanyi ada peluang lah banyak lo album caliak kan. Mas sebenarnya kok. Yang penting dunia hiburan tuh bagi ambo pribadi bisa kepuasan batin lah. Yang penting menghibur. Jadi MC mulia, bernyanyi pun mulia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan jadi selamoko jadi ibaratkan berarti lah musisi Minang kan di rantau paling jauh lah kamu nyanyi gitu. Paling jauh Jogja lah. Jogja, Kalimantan alun lah. Sampai Jogja, Lampung. Jawa lah. Jawa tu lah taruh sedua lah. Lampung, Padang, kampung tu lah. Lampung lah. Alhamdulillah. Jadi seorang Ferdi Pasang lah lumayan banyak dan dikelilingi lah ya daerah-daerah yang dari Indonesia kayak gini. Salamoko lah bara keluar album. Yang album mana 3 album. Alhamdulillah. Itu di tahun barat keluar itu yang di 2000 sebelum mengambil job itu dulu baru-baru bergabung lah diajak rekaman sama salah satu produser. Diajak dong suara memang dia rancak kami menonton juga di YouTube luar biasa lah gitu loh kan. 2013 lah dulu. 2013 duet sama anak Stardust masih darah Minang Rara dan juga ada Ucican dulu bertiga. Bertiga. Jadi 3 lah yang lah ada. Tapi waktu cerita di bawah tadi memang kapatang sebulan lewat kan keluaran single lo tak? Iya baru. Baru. Judulnya tuh pemirsa podcast Kabaran Tau pengen lo tahu apa tuh? Iya, saksikan lagu yang tergabung dalam YouTube channel ya. YouTube channel si Davista Official. Talambek Membaca Garak. Itu siapa ceritanya tuh? Pencipta langsung produser Anyo Juo. Pencipta yo. Kata bu jo Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ke depan rencana kalau seorang Ferdi Pasang rencana ada kamu album lo lihat atau rencana. Kalau untuk buat album mungkin masih jauh lah. Mungkin kita ngeluarin single-single aja. Baru, ya. Tadi ada rencana? Ada, insyaallah ada single nasional yang terjadi. Rencana ke DB? Iya. Alhamdulillah MP3-nya lah tayang juga di YouTube. Oh lah, apa judul itu? Berpaling muka. Coba lah referensi Jona penonton pengen tahu Arifnya. Coba lah kami pengen mendengar gitu loh. Jadi itu lagu satu karya dari Wan Parau, salah seorang musisi Minang juga yang luar biasa ya, walaupun umur lah tua tapi tetap semangat dengan karya-karyanya. Mudah-mudahan beliau bisa diundang kalau kembali kan. Bisa alhamdulillah. Coba kod dari ref saja lah. Penasaran orang mana seorang Ferdi Pasang selama bernyanyi Minang baalon lagi nasional ya kan gitu loh kan. Manis di bibirmu, luka di hatiku, kini yang telah terjadi, engkau bersamanya, duka di hatiku, sungguh sangat menyakitkan. Baiknya kau pergi.
cintaku, daripada bersamamu luka bertambah parah. Mantap sangat. Aplaus ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Rencana itu pilo kakak keluar. Kalau rencana secara itu akan di klipnya insyaallah minggu depan dikerjakan. Alhamdulillah. Masih dalam bulan-bulan itu Desember. Mudah-mudahan Eko keluar sebenarnya luar biasa lah, berharap viral lah tapi Amin. Alhamdulillah. Selama perjalanan seorang Ferdy Pasang kini yang tadinya penyanyi Minang masuk ke pop, itu jatuhnya pop Melayu atau pop apa jatuhnya tuh ya? Pop Melayu Pop Melayu itu hanya ya. Ferdy Pasang seorang penyanyi Minang, MC Minang pula, kini masuk ke dunia pop Melayu. Sangat mudah-mudahan lah menjadi yang lebih baik lah seorang Ferdy Pasang gitu lah. Situasi kondisi awak di Indonesia walaupun tidak di Indonesia mana atau di dunia, kondisi sangat sulit mana kondisi pandemi. Ya. Kegiatan seorang Ferdy Pasang apa saja di Kapatang atau ya tidak jauh dari bulan sebelum kegiatan gitulah. Ya, itu selama masa pandemi kami mungkin sebagian dari musik Minang tu banyak juga yang susah mencari karajo atau apa-apa, banyak job yang berkurang kan. Ambo pribadi mencari kawan-kawan, abang-abang atau kakak-kakak kita yang ada di rantau, yang pengusaha-pengusaha untuk magih karajo gitu kan. Ada yang di Tanah Abang menolong menggalihan barangnya juga di kawan-kawan lain ya. Jadi manggaleh bisnis lah seorang Ferdy Pasang. Berarti harus tidak berbisnis ya. Tapi membuat lagu segala macam masih itu. Masih gitu loh. Balik jual ilmi tang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Agak leh tang. Baju. Alhamdulillah. Kaos-kaos. Barang kirim namanya. Mengalih di online. Oh, di online. Online Shopee, mengalih di Shopee. Oh, di online. Alhamdulillah ya. Jadi abang-abang tadi lah, udah awak tadi lah menyupport seorang Ferdy Pasang ya. Oke, gitu lah. Jadi istilahnya dapur aman lah itu berarti. Aman. Ya. Ferdy Pasang lah berumah tangga. Alhamdulillah lah. Lah orang nak? Lah dua. Oh, tahun berapa keluarga? 2006 balik. Lu nambah leh dua. Nah, anak laki-laki udah sih. Laki-laki kedua alhamdulillah baru. Nampak ada si ciri kakak jadi penerus nampaknya. Lu nampak leh. Lu nampak leh. Lah umur ya. Umur 3 tahun baru. Oh, baru 3 tahun yang paling gadang 3 tahun. Oke. Yang ketik baru 2 tahun. Kini rencana seorang Ferdy Pasang kan mengeluarkan album untuk jangka panjang apa rencana leh? Atau memang ada comeback manajemen musik atau apa rencana gitu? Kalau manajemen musik mungkin nambah lado juga. Oh, lado sebentar kau. Apa namanya tuh? Dafa Musik. Dafa Musik ya. Jadi DFA. Oke. Ya. Itu apa aja tuh kegiatan Dafa Musik apa saja? Oh, masih acara tempat beralik lah. Oh, jadi acara-acara wedding kok. Jadi orang tak langsung ke Ferdy Pasang ke Dafa manajemen kok lah. Iya. Oh, itu. Siapa di dalam itu? Yang terkumpul di manajemen tuh gini. Itu masih cabut-cabutan juga orangnya. Tapi ini awak-awak aja sama bahasa dualahnya ya. Jadi acara bahas terakhir dan kini lah mulai tuh. Mulai. Kalau kini mulai. Terakhir acara di mana? Di Anyer. Oh, lah dia mulai acara di Anyer. Acara siapa tuh? Acara apa? Acara pemuda-pemuda orang awak jo membuat hiburan di daerah. Oh, oke. Ferdy Pasang. Jadi kan sabui lagu Minang yang keluar. Itu yang diciptakan sama siapa tadi tuh Kak? Epi Saputra ya. Ba'ala lagunya tuh. Itu bisa di refnya saja seketik aja lah. Itu. Ya, lagu satu karya dari produser Ambo, abang Ambo juga sekalian yang selalu support. Ya. Nyanyian aja. Iyalah. Pengen tahu ya kan. Ya. Biar kini denai mengalah, walau di dalam hati rusuh, hatiku rusuh. Lupakan
Turutkanlah denai oi adik, turutkanlah kanda orang tua, kanda orang tua. Itu tuh. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa podcast Kabar Rantau jangan lupa nonton di YouTube Davista Official. Davista Official. Subscribe apanya tuh, apanya YouTube-nya. Balik ke situ tadi, seorang Ferdi Pasang jadi dari tahun 2000 barat tadi 2000 Sabaleh ya, hampir 9 tahun. 9 tahun di dunia seni Minang ya. Lah banyak nan dirasui dijalani bernyanyi duet ge Josia, artis-artis yang sangat berkesan siapa selama kau di seorang Ferdi Pasang? Selama kau Josia saja. di panggung. Ya di panggung. Alhamdulillah duet sama artis top Minang pun dari Padang pun lah cukup banyak. Yang paling berkesan Josia? Ada Rayola, Ratu Sikumbang, dan Jo Ovi Fristi. Itu acara-acara apa tuh? Acara barale? Acara barale, acara halal bihalal. Halal bihalal ya banyak ya. Oke. Nah, selama perjalanan 2000 Sabaleh sampai 2020 ya coba pulang kampung ini. Alhamdulillah. Terakhir pulang kampung atau Maraga? Baru 3 minggu kok baru. Oh baru pulang kampung gitu. Sekeluarga pulang tuh. Iya. Sekeluarga sadua laju anak-anak gitu. Anak. Oke. Bah tanggapannya di kampung gini kok. Bah lihat pengen tegak di kampung, lu ndak tuh bah gini rencana. Kalau sampai kini ya lu. Lalu penganahan lah. Lalu penganahan untuk kampung. Kampung lah ya. Oke. Masih betah di Jakarta, betah di rantau ya. Itu mengenai musik ya. Musik awak kini kok kan banyak orang membuat dari luar. Iya. Banyak lagu-lagu yang begini begitulah. Bah pandangan seorang Ferdi Pasang western masuk ke lagu awak, bah kira-kira pandangannya. Iya, karena dicari dengan perkembangan musik saat ini, lagu karya-karya dari anak-anak Minang tuh cukup luar biasa. Dia itunya diterima oleh masyarakat luar Minang gitu ya. Sempat dulu pernah ngobrol juga sama salah seorang YouTuber besar Indonesia. Orang Medan, Sumatera Utara. Dia ada Mukhtar namanya, yang punya Wahana Record. Dia memang salut sama anak-anak Minang gitu. Iya. Sampai dia channel dia bikin lagu-lagu Padang juga sekarang. Oh itu sampai lagu-lagu Padang, anyolah bombe di situ. Gitu. Jadi menurut Ferdi Pasang tidak masalah, tidak masalah. Apa saran dan masukan kali apa gitu? Ya, saran-saran dan masukan untuk kawan-kawan rekan-rekan dari seniman, mudah-mudahan selalu memberikan karya yang terbaik lah agar bisa diterima oleh masyarakat di luar Minang gitu kan. Kali atau ucapan terima kasih ke kawan-kawan dan banyak bajaso ke Felicia ada paling banyak mesti tanah nak syak gitu. Alhamdulillah banyak. Saya sampai lah syak gitu. Ya yang pertama yang berjasa dalam untuk di dunia musik tuh ada Garasau Musik Bang Kumis namanya. Terima kasih yang ada Lenggo Musik Pak Haji Yulianto, ada Abang Ambojo John Defile, ada Datuk Rajo Lelo. Cukup banyak lah Haji. Lah supaya dia senang hatinya mendengar. Iya. Saya yang ada yang lain. Yang lain ada John Paris juga, John Paris yang Ambo juga lama tinggal di rumahnya dulu. Dan juga Mak Hitam Sony Pepito, Ferry Aga. Cukup banyak membantu dan support Ambo di belakang dulu. Mudah-mudahan beliau semakin sukses. Sukses lah. Amin. Ferdi Pasang. Yo. Perjalanan seorang Ferdi Pasang ya dari 2000 Sabaleh 2020 suka dukanya batu. Pemirsa podcast Kabar Rantau pengen tahu bahwa seorang perjalanan dia kini kan orang lah tahu lah sukses. Kalau di acara Minang seorang Ferdi Pasang bisa dua teri kan. Insyaallah. Jadi
Pemirsa pengen tahu bah perjalanan seorang Ferdy Pasang dari 2011 sampai 2020, bah carito sabuyan kami itu gitu lah. Ya, Pak Ari, alhamdulillah Ambo Ferdy Pasang banyak sukanya aja. Duka aku mungkin berapa persen belakangan. Betul. Ya. Batu. Jadi karena masuk ke dunia seni ko lah satu kebahagiaan banal untuk Ambo. Betul, dia menyukai banal. Betul. Jadi baan teh di lasuh tadi. Lasuh aja nya. Agia taruh. Salahna orang jadi hiburannya. Hiburannya kan. Betul. Jadi cerita seperti apa tuh? Yang kebahagiaan apa ya? Contohkanlah beberapa supaya dari awal dari 2011 itu atau ya sebenarnya masuk ke dunia seni ko otomatis dunsana amo bertambah. Betul. Iya. Siapapun yang dirantau ko jadi dunsana amo sedolanya. Itulah satu jauh dari dake kan. Jadi yang kenal lo sama dunia musik dangdut nasional sama kawan-kawan. Iya. Sampai dangdut artis yang nasional. Nasional insyaallah. Itu siapa itu? Dulu yang ngacok saya yang saya jalan tuh sama penyanyi Ula Dewi Sanca. Oh, Dewi Sanca. Iya. Kakak tuh dia selalu mensupport Ambo dulu 2000 sampai balik sampai 2005 balik. Alhamdulillah. Kenal banyak kenal lah akhirnya kan. Iya. Tapi tetap bermain fokus di Minang. Di Minang. Nggak pernah coba kalau lagu dangdut ya sebenarnya. Alun deh. Apa tuh? Cuma hiburan saja. Jadi memanglah fashionnya di Minang Pak. Iya. Suku mana dia? Alhamdulillah. Jadi kalau cerita yang tadi yang yang bisa diceritakan kira-kira seperti apa sukanya tuh Baal secara di visual kira tuh seorang Ferdy Pasang ya selama kau merasakan gitu lah. Ya itu tadi aja istilahnya menikmati aja. Menikmati ya. Walaupun susah nanti rasa dicari orang jadi senang. Itu alhamdulillah lah. Jadi dikarenakan menyukai suatu pekerjaan ko jadi batu namanya bagaimana di kerajaan lasuh alhamdulillah. Jadi itulah Ferdy Pasang 2011 2020 3 single album ya. 3 album kok. Alhamdulillah ya. Bukan single kan ya. 3 album ya, alhamdulillah. Oke, Ferdy Pasang kalau nanti rencanakanlah banyak rencana sampai yang tadi terutama ngaluan lagu pop Melayu kan, terus ada lo single lagu Minang. Nah itulah ya Ferdy Pasang. Yep. Cerita terus mana jadi 2011 kalau mulai. Tapi job kok lebih kancang kok di 2005 balik. Dari 2000 balik sampai 2000 balik itu kegiatan lebih banyak atau masih dunia seni juga kegiatan, cuma Ambo masih belajar gitu kan. Karena minim mana untuk menghafal lagu-lagu Minang tuh memang enggak ada mana dulu. Itu jadi memang di barajai mana. Jadi Jona kalau lah matang mana barulah tampil ya. Iya. Barasunya de suka duka tadi kan basabui nan suka ko bana seorang Ferdy Pasang ya. Ya kalau suka tuh banyak di panggung gitu aja. Bahas itu sampai pada itu tuh. Kadang lah lupa syair ge waktu lah galak orang mencari awak tambah galak. Di hatiku senang. Itu. Jadi kadang-kadang lupa liriknya, kadang-kadang grogi kan. Malah enggak. Ambo peluris. Betul. Ya karena itu kekurangan tadi itu masukan bagian dalam seni jadi alhamdulillah. Tapi kadang-kadang orang pun mencari awak hangi hati segala macam lupa orang saya lihat langsung. Ferdy Pasang, bapa tanggapan seorang Ferdy Pasang mengenai bibit atau calon-calon penyanyi Minang kok. Apa trik-trik atau saran-sarannya dari seorang Ferdy Pasang? Ya, itu adik-adik gitu kayak. Ya, mungkin Ambo ndak lo merasa senior atau Iya. Cuma Ambo pandangan Ambo untuk kawan-kawan ataupun adik-adik yang baru bergabung gitu dunia musik, apalagi dunia hiburan. Iya, betul. Itu kita memang harus lebih ramah sama orang gitu. Iya. Sudah habis itu on time dalam bekerja. Iya. Sampai waktu maksudnya. Sampai waktu. Beko jangan sampai
acara lah mulai awak baru tiba baru kan tu dapat sejam sebelum acara tu awak lokasi ya. Karena ambo itu pesan-pesan dari kakak-kakak yang punya grup musik di Siko untuk ambo dari 2011 sebelum mengambil job nyo selalu magi arah-arahan seperti itu kan. Jadi sebelum acara orang kedua sejam sebelum tu awak tiba di lokasi gitu lah. Ini kadang dulu Pak Ari yang alasan macet ya kan. Awak kalau tahu takaran awak kini tinggal Jakarta Timur, acara di Tangerang lah tahu takarannya. Dapat lebih awal awak berangkat gitu kan. Betul. Memuaskan orang tua harusnya awak gitu ya. Apa lah kira-kira sambungan tambahannya apa kira deh. Dia awakku butuh arahan lah gini sebenarnya. Habis itu dalam ibana dulu nyanyinya hafalan nyanyi gitu kan. Jangan langsung terjun lah kayak ambo kan ambo dalam ibana dulu pelajaran. Jadi 2011 sampai 2015 lumayan lah sebalik lumayan 4 tahun ya, 4 tahun mendalami ibana kayak gitu. Tetap pai juga sama abang-abang kakak-kakak tuh, cuman ya sambil beraja ya. Tapi baru lah 2015 lah baru tampil ibana gitu lah ya. Tampil ibana langsung. Jadi itulah saran dari seorang Ferdi Pasang, on time lah, ya. Jujur lah ke diri sendiri apa tadi itu gitu lah. Jadi tidak boleh macam-macam apa tambahannya itu kira. Ya tambahannya itu etika cek lah di lapangan. Etika di lapangan ya. Lebih sopan. Oke Ferdi, terima kasih banyak telah datang di studio Ambo. Mudah-mudahan cerita-cerita wak kini ko mertalingan wak ko bermanfaat untuk kita setidaknya untuk pemirsa podcast Kabaran Tahu. Narancak diambil namburuak dibuang. Nah itulah. Terima kasih banyak Ferdi Pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik dan sana Ferdi Pasang dimanapun berada, baik yang ada di kampung maupun yang ada di perantauan. Untuk dun-sana yang ingin kemudian pestanya dihibur oleh Ferdi Pasang, nanti baik itu acara baralek ataupun acara organisasi Minang yang ada di rantau maupun yang ada di kampung, bisa menghubungi Dafa Musik dengan nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih dan sana sadunya.